บอกกูอยู่ได้อุ้ยผมมันมีปัญหาเหรอ Seringkali ketika kita meminta rekomendasi film Thailand dari teman atau di forum film, kebanyakan orang akan merekomendasikan film yang sudah kita tonton. Emang bagus sih rekomendasiin, tapi kan udah pernah tonton, gimana dong? Nah, berikut ada list film Thailand yang mungkin jarang banget direkomendasiin. Bisa dibilang underrated sih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia film Thailand underrated. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. ฉันดูแลตัวเองอย่างดีให้รออย่างดี My Girl. Bercerita mengenai Jeep yang mendapatkan telepon dari kampung halamannya, dikabarkan ia dapat undangan pernikahan dari teman masa kecilnya. Kemudian Jeep pun bernostalgia. Dulu, Jeep lebih sering bermain sama anak cewek. Selain karena di kampungnya stok cowok sedikit, Jeep agak susah diterima geng cowok yang dipimpin oleh Jack. Seiring dengan waktu, akhirnya Jeep berhasil masuk ke geng cowok dengan syarat yang menurut saya kocak banget. Sampai ada satu syarat yang membuat Jeep menjauh dengan Noi, teman ceweknya Jeep. Selain karakter anak-anak, ada juga karakter orang tua Jeep dan Noi. Mereka bertetangga hanya dipisahkan oleh warung. Kedua bapak mereka sama-sama berprofesi tukang cukur rambut. Mereka tidak akur, sedangkan ibu mereka akur banget, kadang ke salon sama gitu. Film ini menyajikan momen nostalgia masa kecil awal 2000-an, yang dikemas secara polos dan ringan. Konfliknya juga nggak berlebihan, karena ya bisa dibilang konfliknya anak banget pada masa itu. Pagi ya sekolah, sore ya main, maghrib ya pulang, nggak ngajuran itu. Ya kan di Thailand, ngapain juga kan. Gitu terus sepanjang film, tapi nggak bikin bosan. Nggak ada bahas isu-isu bullying, nggak ada bahas agama, nggak ada bahas RUU KUHP Indonesia, yang ngapain juga dibahas. Filmnya lepas, cair, pas dengan porsi anak-anak seusia mereka yang tanpa beban harus meninggalkan pesan moral. Filmnya juga diakhiri dengan manis, pas banget. Sangat rekomendasi buat kamu yang ingin nostalgia di masa kecil. Season Change. Menceritakan kehidupan siswa sekolah menengah bernama Pom yang berbohong kepada orang tuanya bahwa ia masuk sekolah dokter. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, ia masuk sekolah musik. Ia masuk sekolah musik karena ada seorang gadis yang ia sukai selama 3 tahun lamanya, bernama Dao. Aneh banget nih orangnya kan. Orang kalau nggak mau ngikuti kata orang tua ya sesuai dengan passion gitu. Ini kok gara-gara cinta. Di sekolah musik ia berteman dengan Aom yang akhirnya menjadi sahabatnya di sekolah musik. Ceritanya lumayan agak rumit, mulai dari konflik Pom dengan ayahnya. Si Pom nggak peka kalau Aom menyukainya, begitu juga si Dao yang nggak peka kalau Pom menyukainya. Udah hampir kayak cerita cinta Naruto, Sasuke, Sakura, dan Hinata lah. Tapi terlepas dari itu, ini film lumayan banyak pembelajarannya. Gimana kita menyikapi peran Pom di sini yang tidak mengikuti kata orang tuanya. Ya buat kalian bisa lah mengikuti Pom di sini, berbohong ke orang tua masuk ke jurusan dokter. Rupanya passion kalian itu YouTuber banget. Terus masuk ke sastra Inggris, nggak nyambung lah ya kan. Jangan gitu, nanti kalian diusir atau paling parah ya dipecat jadi anak. Apapun itu ya kita emang nggak terlepas peran dari orang tua. Setidaknya kalau mau membangkang ya bayar sendiri uang kuliah kalian itu. Aduh, kenapa jadi ngawur gini? Oke lanjut. Korean Fiction. Bercerita sekelompok anak-anak muda SMA, mereka masuk klub film, lalu mereka memulai film dokumenter dengan nama YouTube Green Pixie. Cerita berfokus pada anak cowok bernama T, ia tinggal bersama kakaknya. Sampai pada suatu ketika, terjadi masalah pada T yang membuat ia kabur dari rumah. Teman-teman dan gurunya pun mencoba mencarinya untuk membawa dia kembali untuk ujian akhir sekolah. Di pelariannya, T mendapatkan pelajaran hidup dengan cara yang tidak biasa. Nah, buat kalian nih, yang dulu SD hanya gara dicubit sama emak langsung buru-buru pengen kabur dari rumah, tapi sore yang baik lagi karena lapar. Coba deh nonton ini. Kalau ini dia beneran kabur sampai kota gitu. Maklum lah ya, namanya masih puber. Sampai akhirnya Tim mendapatkan perspektif lain dari acara main kabur-kaburan itu. Tapi nggak usah lah kalian main kaburan-kaburan lah ya. Kasihan teman-teman kalian, apalagi keluarga. Nyari ribet. Udah kalian tuh pengangguran, beban orang tua, kabur-kaburan pula. Udahlah, mendingan di rumah aja nonton YouTube.
Present Perfect Film ini bercerita seorang perempuan yang bernama Pam. Ia tinggal sendirian di apartemen. Hidupnya lumayan kacau, bekerja di sebuah bar dan akrab dengan dunia hiburan malam. Suatu hari, kakaknya Pam datang untuk menitipkan anak padanya, karena kakaknya ada urusan di luar negeri. Walaupun Pam belum pernah mengurus anak, ia hanya bisa pasrah menerima dan mengurus keponakannya itu. Present Perfect sebenarnya adalah short movie dengan durasi sekitar 45 menit. Saya suka banget film sedih yang bisa bikin nangis, tapi di film itu sendiri nggak ada yang sakit atau mati. Dan Present Perfect adalah salah satunya. 45 menit yang tidak terasa menurut saya, karena sepanjang film emosi kita dipermainkan, sampai akhirnya di babak menuju ending, emosi yang sudah terkumpul tadi dipukul dengan kerasnya. Bam! Dan tiba-tiba, kok ada air jatuh dari mata, rupanya kelilipan. Ya nggak dong ya kan, nangis pastinya. อย่าเดินเสียงดัง The Little Comedian Film ini bercerita seorang anak yang bernama Tok. Ia terlahir di keluarga yang secara turun-temurun bekerja sebagai pelawak. Namun Tok sendiri tidak memiliki bakat melawak. Jokesnya yang dibawakannya selalu garing, sehingga sang ayah lebih berharap pada adik perempuan Tok, yang lawakannya lebih lucu dan disukai penonton. Tapi ada satu orang yang selalu tertawa dari jokes garingnya Tok, yaitu Dr. Ice. Bisa dibilang film ini agak serius sih. Dari judulnya saya kira ini film anak-anak yang akan melawak panggung dari ke panggung. Ternyata nggak begitu dong. Malah nih anak nggak ada bakat melawak. Dari awal sampai akhir kalian bakalan disuguhkan humor, auto ngakak online, 3G, 4G, offline, terserah lah. Ya tapi nggak semua jokes sih yang masuk, karena tidak sesuai dengan selera orang Indonesia. Tapi ada yang jokes menurut saya itu garing tapi malah bikin saya tertawa. Mungkin karena saya garingnya kali ya. Jadi pas tertawa sambil mikir, kok saya ketawa? Kan itu garing. Inti cerita dari film ini ada dua. Kisah hubungan orang tua dan anak, dan kisah cinta monyet anak kecil dengan gadis yang lebih dewasa. Agak aneh sih memang buat ngedukung cinta Tok dengan Dr. Ice. Bahkan ada satu adegan yang menurut saya, nggak harus gini dong. Ternyata pemikiran anak kecil ini cukup dewasa. Tapi dengan cerita cintanya yang lumayan aneh, di akhir film kalian akan mengerti kenapa film ini dibuat seperti ini. Dan kalian pun bakalan angkat topi atas ketulusan hati Tok. Secara keseluruhan, film ini gernya berantakan dan bikin haru. สงสัยดูหนังโป๊มั้งคะคุณหมอ ไอ้มอน เฮ้ย เฮ้ยมึงทำอะไรกันอะเฮ้ยเอ็ดดูเย็น Sarane Saibler Egg adalah seorang anak muda dewasa yang sedang tumbuh, tapi belum cukup dewasa menurut ayahnya. Untuk menjadi pria dewasa sejati, ayahnya pun mengirim Egg ke pamannya. Pamannya Egg sendiri adalah seorang supir truk yang berpenampilan apa adanya. Hidupnya keras. Ia mengajarkan Egg bagaimana menjalani hidup layaknya pria normal lainnya, bahkan bisa dibilang lebih ekstrim. Dan dibantu juga oleh saudara kembarnya yang absurd. Dari segi cerita, emang bingung mau dibawa kemana. Dan emang ini film absurd banget. Tapi keabsurdan itu yang membuat kita tertawa. Sampai ada adegan mobil kesurupan setan dan dia jadi kayak transformer gitu. Kok bisa gitu kepikiran? Kalau joknya jangan tanya lagi lah. Dari awal sampai akhir film, kalian bakal capek ketawa. Hantu di sini pun nggak ada harga diri lagi. Gokil nih film. Pokoknya jangan dilihat, nggak masuk akalnya. Sepertinya film ini dibuat emang untuk kalian ketawa aja dengan nggak masuk akalnya. Si Bia Film ini merupakan film horor yang terdiri dari 4 cerita yang berbeda. Cerita pertama bercerita seorang perempuan yang mengalami kejadian misterius melalui HP. Cerita kedua bercerita seorang murid yang menjadi korban bullying. Cerita ketiga bercerita 4 sekawan yang menghadapi kejadian yang aneh saat berkemah. Dan cerita keempat ada seorang pramugari yang harus terpaksa menjaga mayat sendiri di pesawat. Berbeda dengan New Year's Gift yang ceritanya punya bagian sendiri tapi saling berkesinambungan. Saya rasa film ini kayaknya emang sengaja dibuat terpisah. Ya, sutradaranya juga ada 4 orang sih memang. Jadi nggak repot lah ya. Keempat ceritanya juga sukses membuat saya ngeri sendiri. Rekomendasi banget lah buat kalian yang ingin melihat film dari 4 cerita. Set 2 โมง Menceritakan 2 orang sahabat yang berpura-pura menjadi pasangan selama 3 hari, dari hari Sabtu sampai Senin.
Cuot begitu panggilannya sudah lama menyukai dan ia adalah seorang pembawa acara program TV. Saat itulah Quote meminta bantuan sahabatnya Pen untuk didekatkan sang pembawa acara TV itu. Dan kebetulan Pen juga berteman dengan pembawa acara TV itu. Seperti film-film kebanyakan, di ending film berjalan dengan tragis alias tidak seperti penonton harapkan. Dan buat kalian, sehabis nonton ini diharapkan langsung menembak gebetan kalian, karena takutnya ntar keburu tembak sama yang lain. Gak mau kan jagai jodoh orang? Baiklah, itu saja. Jika kalian ada rekomendasi film Thailand yang jarang direkomendasiin orang, silakan komen di bawah. Mungkin kalau saya nggak lagi malas, akan dibikin part 2-nya versi kalian. Oke, dadah.